Hello, apa kabar semua? Kali ini King Upi akan menemani kalian dengan menceritakan alur film Light Out. Film ini menceritakan seorang legenda mantan pasukan khusus yang terjun menjadi petarung jalanan, hingga terlibat peperangan dengan mafia narkoba dan para polisi korup. Tak usah berlama-lama, mari kita simak cuplikannya. Berlatar belakang Afghanistan, pasukan khusus Amerika tengah melakukan penyerangan terhadap para teroris. Namun naas, seluruh pasukan mati dibantai oleh mereka, kecuali Letnan Duffy dan rekannya Don Reaper. Mereka berhasil selamat dari peperangan tersebut. 7 tahun kemudian, Duffy memutuskan pergi ke Los Angeles untuk memulai kehidupan baru yang tenang. Karena tak memiliki uang sama sekali, dia memutuskan pergi ke sebuah bar judi untuk melipat gandakan nilai uang dari jam tangan yang dia taruhkan. Mereka menganggap remeh Duffy hingga si bandar mempertaruhkan semua uangnya. Namun beruntung, Duffy berhasil memenangkan perjudian tersebut. Si bandar pun tak terima dengan kemenangan Duffy hingga menyuruh rekannya untuk mengeroyoknya. Saat teman si bandar berhasil ditumbangkan, si bandar pun membiarkan Duffy mengambil uang dan jam tangannya. Di sisi lain, terdapat seorang narapidana yang baru keluar, yaitu Max. Ini dia orangnya. Max yang takjub melihat kemampuan bertarung Duffy, dia langsung menelepon seorang kenalannya yang bernama Vasco untuk menanyakan pergelaran acara tarung jalanan. Max memberitahu akan membawa seorang kenalan ke sana untuk bertarung. Keesokan harinya saat Duffy terbangun dari mimpi buruknya, tiba-tiba Max datang menemui Duffy untuk menawarkan pekerjaan. Karena tak saling kenal, Duffy menghiraukannya. Tapi Max tetap berusaha untuk membujuk Duffy agar ikut dengannya. Singkat cerita, Duffy setuju ikut dengan Max. Tiba di sana, Duffy dibawa ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat adu jotos jalanan. Max pergi menemui Vasco untuk bertaruh menjadikan Duffy petarungnya. Namun saat Duffy menolaknya, Vasco mengejeknya dengan kata pengecut. Mendengar hal itu, Duffy pun marah dan masuk ke pertarungan. Dengan singkat, Duffy menumbangkan lawannya. Di rumah anak Max yang bernama Rachel Bomber, di sana terdapat pacarnya bernama Stan. Tengah mencari barang yang hilang, yaitu tas berisi uang. Tepat saat Max datang ke rumah, Stan sedang mengamuk. Dia pun dihajar oleh Duffy, lalu kabur. Singkat cerita, Stan digiring oleh seseorang untuk menemui bosnya, yaitu Shay. Shay merupakan bos mafia narkoba. Di sana, Stan diinterogasi mengenai keberadaan uang yang dia ambil sebelumnya. Di sana juga terdapat polisi korup yang bernama Alan Ridgway. Dia sama-sama menanyakan keberadaan uang tersebut. Stan memberitahu uang tersebut telah hilang saat di rumah pacarnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Alan menembaknya, lalu menyuruh Shay membereskan mayat Stan dan mencari tahu di mana alamat pacar Stan berada. Keesokan harinya, saat Duffy membersihkan rumah, di tempat lain Max menemui Shay. Rupanya mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Setelah Max membayar separuh hutangnya kepada Shay, untuk melunasi hutangnya, Max meminta pergelaran acara tarung kepada Shay. Max akan membawa seseorang yang tangguh dan kuat. Max juga menawarkan taruhan 3-1. Mendengar percuanan, Shay pun menerima tawaran Max. Saat makan malam selesai, selang tak lama Max datang. Wow. Di sana Max memberitahu Duffy bahwa akan ada acara pertarungan untuknya dengan bayaran sangat banyak. Namun Duffy menolaknya. Tapi Max terus berusaha meyakinkan Duffy agar mau mengikuti pertarungan tersebut. Singkat cerita, Duffy pun menyetujuinya.
Tak menunggu lama lagi, mereka segera pergi menemui Seg. Di sana dengan beraninya Daffy merubah taruhannya yang sebelumnya 3-1 menjadi 5-1. Seg yang meremehkan Daffy menyetujuinya. Dengan sekali pukulan, petarung tersebut berhasil ditumbangkan. Daffy pun memenangkan pertarungan tersebut. Namun saat mereka pergi, Seg menghampiri mereka agar memberi kesempatan melakukan pertandingan ulang dengan petarung yang bernama Charter. Seg menawarkan dengan menggandakan 3 kali lipat taruhannya. Got a deal. Di sana Max sangat khawatir dan menyarankan agar menolak tawaran Seg. Namun Daffy menyetujuinya dengan syarat jika menang Seg harus membiarkan Max membawa uangnya dan bebas. Daffy pun kembali ke ring. Lagi-lagi dengan mudahnya Daffy memenangkan pertarungan tersebut. Tiba di rumah, mereka membagi uang hadiah tersebut. Lion's share. Get some rest, man. Keesokan harinya, Seg memberitahu alamat pacar Stan kepada Ellen. Perlu kita ingat, Rachel adalah anak Max, dan di rumah tersebut juga Daffy tinggal. Para polisi korup yang tidak mengetahui hal tersebut, mereka menggeledah paksa rumah Rachel untuk mencari uang yang hilang tersebut. Saat mereka mengkonfirmasi tidak menemukan uangnya, Ellen mengancam Rachel agar segera menemukan uang tersebut. Di tempat lain, Kincaid menemui seorang misterius untuk membicarakan uang yang hilang tersebut. Rupanya Stan mencuci uang tersebut untuk Seg. Namun tiba-tiba uang tersebut menghilang. Sehingga seorang mafia yang harus menerima uang tersebut menyuruh para polisi korup untuk menemukan uang tersebut dalam jangka waktu 1 minggu. Friends from down south. Melalui telepon Ellen, si mafia misterius itu mengancamnya jika tidak segera membereskan hal tersebut, semua perbuatan kotor Ellen akan dipublikasikan. Oh, fuck. You okay? Saat Max dan Daffy datang ke rumah, mereka kaget dengan kondisi rumah yang sangat berantakan. Rachel memberitahu bahwa para polisi mencari seorang yang bernama Stan, serta mencari uang. Mereka juga menanyakan seorang yang bernama Seg. Mendengar hal itu, Max langsung panik agar Rachel tetap di rumah dan mengunci pintunya. Max dan Daffy pun segera pergi menemui Seg. Tiba di sana, Max menanyakan mengapa mengirim polisi ke rumah adiknya. Seg mengaku tidak terlibat dengan hal tersebut. Di sana juga, Seg menantang kembali Daffy untuk bertarung. Jika menolaknya, Seg mengancam akan terjadi sesuatu di luar kendali. Saat mereka hendak pergi, di luar markas telah terdapat polisi korup menghampiri mereka. Ellen mengundang Daffy ke tingkat pertarungan yang lebih tinggi. Mengetahui hal tersebut, mereka menjadi tahu bahwa Ellen adalah polisi korup. I don't know, man, but these are bad fucking cops. Di salah satu bar, Max menemui Vasco. Seperti biasa, Max meminta bantuan Vasco agar mengadakan pertarungan di tingkat yang lebih tinggi dengan melibatkan wanita korup tersebut. Vasco pun akan berusaha melakukannya. Tak menunggu lama, Vasco mendatangi Seg untuk memanas-manasi dia agar mau mendanai pertarungan Daffy dengan si wanita korup itu. Once. See if he can bite with the big dog. Karena tak ingin rugi dan terlihat bodoh, Seg pun menerima tawaran Vasco. Yo. Saat malam pertandingan tiba, di tribun tampak Seg sedang membuli Ellen dengan mengatakan bahwa dirinya memiliki bukti keterlibatannya dalam narkoba, uang, dan gangster. Jika informasi tersebut muncul di media, akan menjadi suatu hal yang heboh. Fight's a fight. Kembali ke arena, Vasco memberitahu bahwa polisi tersebut dalam bertarung sangatlah licik. Are you fucking ready tonight for a fight? These gladiators are fighting for blood. Come on, let's go. Dengan sangat brutal, Daffy berhasil mengalahkan polisi tersebut hingga tewas. Ellen memerintahkan anak buahnya agar menembakkan peringatan agar seperti terjadi kecelakaan.
I'm getting my ass out of fucking town before which way found. Ellen juga menyuruh rekannya agar memasukkan laporan kejadian tersebut dengan alasan polisi mati saat melakukan penyamaran ke sebuah geng. Ellen juga memberitahu rekannya bahwa Seg memerasnya dengan memiliki foto dari beberapa kasus yang korup. Richard pun berjanji akan menghabisi yang terlibat dengan Seg. Di malam yang sama, Richard membunuh Pasco yang tengah akan kabur. Di tempat lain, saat Richard membuang sampah, dia melihat sesuatu yang aneh. Tampaknya dia menemukan di mana uang itu disembunyikan. You wanna explain this to me? Selang tak lama, Max menelepon agar Richard bergegas mengemasi barangnya dan membawa uang tersebut. Saat mereka hendak masuk ke mobil, tiba-tiba datang mobil menembaki mereka. Hannah pun tertembak dan semuanya panik hingga polisi dan ambulan datang menolong mereka. Dengan kejadian tersebut, Duffy marah dan menyarankan agar membereskan kekacauan malam ini juga. Di dalam mobil, Duffy menghubungi kawan lamanya, Don Reaper, untuk meminta bantuannya. Di malam yang sama, mereka melakukan pertemuan. Di sana, Duffy meminta Don mencarikan perlengkapan senjata untuk pertempurannya. Dengan kebetulan, Don membawa senjata di dalam mobilnya. Something in the car. Karena merasa jenuh dengan hidupnya, Don juga ingin ikut membantu mereka dalam pertempuran. Green means go. Miley through the front. Tiba di markas, Max dan Duffy menodongkan senjata sambil teriak, "Mengapa kalian melibatkan keluarganya?" Lagi-lagi di sana Seg mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. Dia memberitahu, mungkin itu ulah Ellen, si polisi korup, karena sebelumnya Duffy telah membunuh polisi dalam pertarungan tersebut, sehingga si Ellen melakukan penembakan ke rumah Max. Di sisi lain, polisi juga membawa pasukan untuk mengepung markas Seg. Namun naas, di sana Max dan Don terkena tembakan. Saat semuanya berhasil ditumbangkan, selang tak lama Ellen datang dan menembaki Seg. Drop the fucking gun. Alright. Setelah itu, Ellen menyuruh Duffy keluar dan melempar senjatanya. Jika tidak, dia akan menembak Max. Saat Duffy dan Ellen berbincang, tiba-tiba Max menembak Ellen hingga tewas. Rupanya Max selamat akibat menggunakan rompi anti peluru. Namun di sisi lain, Don tidak terselamatkan hingga tewas. Keesokan harinya, berita mengabarkan telah terjadi penembakan besar-besaran antara polisi dan gembong narkoba yang menewaskan banyak korban, termasuk polisi Ellen dan Kincaid. Duffy pun pergi dari kota tersebut untuk memulai hidup baru. Duffy membuat surat untuk Rachel yang berisi rasa terima kasih telah menerimanya tinggal di sana dan meminta Rachel menjauhkan Max dari masalah. Film pun tamat.